Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan ini tentu sebelum Mada mengajak kita doa untuk bersyukur, Mada menaruh hormat yang luar biasa untuk kita semua. Jadi Mada tidak menyebut satu persatu, karena menurut Mada semua yang hadir di sini adalah orang yang luar biasa, orang yang mulia, orang yang insya Allah yang didatangi oleh tamu yang agung sebentar lagi insya Allah. Jamaah sekalian, jadi tentunya Lamada Kaso mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur, lebih-lebih hingga detik ini kita masih menikmati bulan Sya'ban. Itu bulan Sya'ban, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, pintu menuju Ramadan. Kalau di bulan Sya'bannya kurang kita siapkan diri, Ramadan nanti akan lebih parah lagi sejatinya. Maka itu memang kalau kegiatan tahlil ini adalah suatu keharusan sejatinya bagi orang-orang beriman, Pak, sejatinya. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di bulan Sya'ban ini ayat di mana diturunkan perintah salawat itu adalah turun pada bulan Sya'ban. Baik, Bapak Ibu, kita pelan-pelan saja ya. Jadi saya tidak membawa ceramah ini seperti layaknya orang ceramah. Insya Allah saya akan coba menyampaikan materi ini perlahan-lahan saja, supaya betul-betul nanti kita faham dan kita bisa aktualisasikan untuk keseharian kita nanti di Ramadan. Jadi sebelum kita bahas terkait dengan tarahib, karena masih ada sisa-sisa di bulan Sya'ban ini, kita harus maksimalkan juga dulu ini. Ya, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu, ibu-ibu, startnya dari Masjidil Aqsa, masuk ke langit pertama, langit ke-7, Sidratul Muntaha, sampai masuk Mustawa. Nah, di langit-langit itu Bapak Ibu, itu terdapat singgah-sana para malaikat. Jadi malaikat itu singgah di singgah-sana. Dalam satu singgasana itu terdapat 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Demikian juga di setiap langitnya. Langit pertama begitu, langit kedua begitu, dan sebagainya. Nah, suatu ketika dalam perjalanannya Nabi ini melewati singgasana ini. Setiap Nabi melewati singgasana ini, semua malaikat yang ada di singgasana yang dilewati oleh Nabi itu berdiri semuanya. Berdiri
Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati hadirnya kekasih Allah. Namun ada satu singgasana, di sana semua malaikat itu berdiri, tapi ada satu malaikat yang tidak berdiri, Bapak Ibu. Ada satu malaikat yang tidak berdiri. Sehingga karena dia tidak berdiri ini, diklaimlah bahwa dia tidak menghormati atas hadirnya kekasih Allah. Lalu apa yang terjadi? Diberikan hukuman oleh Allah. Apa hukumannya? Pertama, karena malaikat itulah terdiri dari sayap-sayap, jutaan sayap itu di malaikat. Satu malaikat itu jutaan sayap, Pak. Semua sayapnya dipatahkan, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Kedua, tidak gitu aja. Kedua, dia diasingkan ke bumi. Dari langit diturunkan ke bumi. Dalam riwayat dikatakan, di manakah tempat di bumi telah? Di Gunung Qaf, gunung tertinggi yang ada di permukaan bumi ini. Lalu berjalanlah waktu. Apa yang dilakukan oleh malaikat yang dihukum tadi ini? Dia hanya melakukan menangis, menyesal atas perbuatannya itu, menangis terus. Akhirnya suatu ketika Jibril patroli Jibril, mulai dari langit ke-7, langit ke-6, langit ke-1, hingga masuklah ke dunia. Jibril mendengar suara tangisan. Jibril mengatakan, oh, kok ada suara tangisan? Dan tangisan ini bukan tangisannya manusia. Tidak seperti ini suaranya manusia. Sekeras-kerasnya suara tangisan manusia tidak seperti ini. Akhirnya dihampirilah sumber suara itu. Ternyata benar. Ternyata yang menangis itu adalah malaikat yang dihukum tadi. Ditanyalah, malaikat, kenapa kamu ada di bumi? Dan kenapa kamu menangis seperti itu? Kata Jibril kepada malaikat ini. Lalu malaikat ini bercerita panjang lebar. Dan pada intinya, dia sangat menyesali atas perbuatannya tidak berdiri ketika kekasihnya Allah melewati singgasananya. Dan pada akhir pembicaraan, malaikat ini memohon atau meminta bantu kepada malaikat Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, saya bermohon, saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu atau minta bantuan kepadamu agar menghadap Allah dan sampaikan rasa penyesalanku kepadanya. Dan saya benar-benar ingin bertaubat. Malaikat Jibril mengabulkan dan berangkatlah Jibril. Akhirnya Jibril menghadap Allah, ya Allah, di bumi sana ada salah satu malaikat yang engkau hukum. Dia begitu menyesali perbuatannya dan dia mohon ampunanmu ya Allah. Singkat saja apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril kembali kepadanya. Kalau dia ingin kembali seperti sekala, sayap-sayapnya kembali utuh seperti sekala dan dikembalikan ke singgasananya, maka perintahkan kepadanya atau suruh kepadanya untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar saja jemaah sekalian, setelah Jibril kembali menghadap atau bertemu kembali dengan malaikat itu, lalu malaikat itu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Seketika semua sayapnya kembali seperti sekala dan seketika pula dia dikembalikan ke singgasananya. Terutama kita tenaga kesehatan, Haji dokter, Pak Kepala. Jadi ketika kita mengobati orang itu, jangan lupa sertakan salawat atas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat jutaan sayapnya itu bisa sembuh dengan seketika, apalagi hanya sekedar penyakit kita yang hanya kudis-kudisan ini, ya, dan sebagainya. Apalagi di bulan Sa'ban ini adalah bulan di mana diturunkan ayat perintah pertama kali untuk kita orang beriman melaksanakan atau mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini Bapak Ibu pengantar ya. Ini pengantar. Belum masuk kegiatan kita sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya temanya. Keberkahan Ramadan menjaga harmonisasi keluarga. Ini adalah kegiatan tarhib. Jangan-jangan ada di antara kita ini yang belum paham apa sih itu tarhib. Tarhib itu dari mana dasarnya? Kalau kita cari dari mana ya? Ketua? Ibu Ketua? Kalau kita browsing di internet, itu dikatakan situ bahwa kata tarhib itu dari kata rahiba yarhabu. Nah, itu keliru. Nah, saya kasih tahu. Hati-hati, di internet itu belum tentu benar, Pak. Yang masukkan internet juga belum tentu juga orang berpendidikan. Bisa saja anak SMA, bisa saja dia copy paste juga dari postingan-postingan lain, atau dia hanya sekedar cari kamus, oh ini dasarnya, padahal bukan itu. Nah, rahaba yurahibu tarhiban. Itu namanya fiil apanya? Masdarnya, isi maaf, namanya itulah isi masdarnya. Nah, artinya adalah menyambut dengan penuh kegembiraan. Kalau rahiba yarhabu artinya melapangkan, ya, meluaskan, ya, menerima dengan apa adanya. Itu rahiba yarhabu. Tapi benar juga, karena sejatinya derivasi katanya dari situ. Dari rahiba yarhabu ini, ya, menjadi rahaba yurahibu itu sebenarnya kata dasarnya sama saja. Melapangkan diri kita. Jadi sebelum kita memasuki Ramadan itu, kita lapangkan diri kita bersihkan diri kita. Yang ada sakit hati kepada orang lain, sudah maafkan, ya. Yang masih kurang ilmunya, sudah kuatkan. Itu semua maknanya. Intinya adalah tarhib ini artinya menyambut kehadiran Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan tentunya kita siap aktualisasikan apa-apa yang diinginkan di bulan Ramadan itu. Itu sebenarnya. Makanya kahimadakan deh, kegiatan tarhib ini sejatinya bagi setiap masjid itu harus dilakukan, Pak. Harus dilakukan. Karena manakala kita tidak ada persiapan di dalam kehidupan ini, sulit, Pak. Makanya nanti insya Allah kita sampaikan nanti, sebagaimana pepatah mengatakan, kebanyakan bahwa siapa yang awal kegiatannya tidak cemerlang atau tidak ada persiapan, maka akan berakhir dengan tidak gemilang. Jadi kalau kita nanti mulai awal Ramadan nanti kita tidak cemerlang, tidak ada ilmunya, tidak ada kesiapan, di akhir nanti dalam perjalanannya tidak akan lebih parah. Orang yang sudah jelas-jelas mempersiapkan diri dengan matang saja, bisa saja nanti dalam perjalanannya bisa kendor gitu. Apalagi memang sejak awal tidak ada persiapan. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas 3 poin saja. Pertama, ada di situ tadi Mata sudah kirimkan ini di grup ya. Ya nanti boleh dibaca-baca ulang atau boleh sambilan juga. Pertama, tamu penting. Jadi Ramadan itu adalah tamu penting. Mada sering katakan bahwa kita nanti itu akan kehadiran tamu. Tapi ingat, tidak semua kita akan didatangi oleh tamu penting itu. Siapa saja itu didatangi? Ya yang tidak mau menjemputnya. Kalau hari ini kita tidak ada persiapan, tidak ingin menjemputnya, maka sejatinya kita sebenarnya bukan tuan rumah daripada tamu penting ini. Makanya adanya kegiatan ini supaya kita siap, Pak. Siap enggak kita menjadi tuan rumah? Siapkah kita melayani tamu kita yang datang ini? Itu. Kemudian yang kedua nanti kita bahas adalah panggilan berpuasa. Nah, nanti kita akan bahas kenapa mesti puasa. Kenapa mesti puasa? Kenapa bukan tilawah? Kenapa bukan kajian-kajian kitab? Kenapa bukan yang lain? Kenapa tidak Allah perintahkan setiap harinya kamu harus bersedekah? Kenapa 1 bulan penuh itu diwajibkan untuk berpuasa? Atau begini deh,
Kenapa tidak membaca Al-Quran misalnya? Karena memang di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa Allah telah wajibkan setiap muslim wajib membaca khatam atau menghatamkan Al-Quran setiap hari? Itu sebagai kewajibannya. Kenapa justru puasa? Kenapa mesti puasa? Kemudian yang ketiga adalah tentunya kesiapan-kesiapan seperti apa nanti yang harus kita persiapkan untuk menjalani amalia-amalia di bulan Ramadan. Nah, itu outline kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama, Ramadan ini begitu pentingnya, begitu luar biasanya, begitu mulianya, begitu sucinya, ya. Sampai-sampai Allah itu menghargainya bukan salah-salah, Pak. Bahkan setan-setan yang kira-kira akan mengganggu orang-orang beriman itu dibelenggu. Bahkan neraka yang hari ini masih terbuka, pintu-pintu neraka masih terbuka, itu tertutup, Pak. Kemarin para masori mada setelah nonton kajian Daqaiqul Akhbar, jadi setiap malam Ahad itu Mada di ROI itu melakukan kajian kitab, namanya kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu informasi-informasi tentang alam gaib. Di situ Mada sampaikan bahwa sejatinya pintu neraka itu hari ini sudah terbuka, Pak. Tapi pintu surga itu sudah terbuka, Pak. Pintu surga akan terbuka bagi orang beriman, Pak, di alam kubur itu. Kemudian pintu neraka itu sudah terbuka hari ini bagi orang-orang yang kafir. Ya, jadi setelah melalui proses ditanya oleh Munkar Nakir, lalu datanglah seruan. Ketika dia orang beriman telah melewati beberapa proses itu, datanglah seruan, wahai pintu surga, terbukalah. Maka terbukalah pintu surga itu untuk apa? Untuk mengeluarkan hawa-hawa surga, baru hawanya. Jadi diingat, hari ini belum ada penghuninya surga, belum ada juga penghuni neraka. Tetapi untuk hawa surga itu sudah bisa dirasakan oleh penghuni kubur hari ini sejatinya. Tetapi, nah ini kita dengar hadisnya dari Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min sahri ramadana suffidatis sayatinu wa maradatul jin wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyas syarri aksir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Kira-kira sudah paham artinya nih, ibu-ibu? Mata kok dua ini berarti lo kau di sini. Ya, setiap mata lain. Oh iya. Ya, oh berarti sudah paham ini. Oke. Jadi substansinya hadis ini begini maksudnya nih. Ndake pala maksudnya nggih. Jadi Nabi itu berkata yang disampaikan oleh Abu Hurairah, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadana," au setiap kali sudah masuk awal Ramadan kah, ada ditetapkan oleh ada sidang isbat, sudah masuk Ramadan malam ini, itu sudah mulai itu. Ya. Awwalu lailatin min syahri ramadana suffidatis sayatinu wa maradatil jinni. Jadi setan-setan dan jin-jin yang nakal itu, jadi jin kan ada dua, ada jin yang keren, ada jin yang kurang ajar. Maksudnya jin muslim dan jin kafir. Nah ini maksudnya ini adalah maradatul jin, itu adalah namanya jin pembangkang namanya, jin pembangkang. Jadi jin pembangkang dengan setan itu akan dibelenggu. Kalau bahasa gampangnya itu ya dipenjaralah, dirantailah gitu, supaya tidak berkeliaran kemana-mana. Ya. Kemudian wagullikat abwabun nar.
pintu-pintu neraka itu ditutup semuanya. Falam yuftah minha babun. Tidak ada satupun, itu tadi, tidak ada satupun pintu neraka itu yang terbuka. Ya, wa futihat abwabul jannah falam yuglak minha babun. Dan semua pintu surga itu akan dibuka, Pak, lebar-lebar. Akan dibuka lebar-lebar sehingga ente kung kaidau palaga. Kalau eden taone madena wura puasa, betul itu, Pak. Karena sejatinya ketika dia nanti meninggal dalam kubur, meskipun dia banyak dosanya, tetapi sejatinya dia sudah merasakan, oh, sudah terbuka pintu surga. Itu bukan sembarangan, Pak. Meskipun orang itu mungkin kita bilang, nanti siapa na iu surga, dewati pernah eta gurawi tahu londo goni. Pokoknya warasi saya rasa saya mengango, warasi siap pokoknya ando akali atau Tetapi kalau dia sudah ditakdirkan meninggal di bulan Ramadan, itu sebuah anugerah, Pak. Sebuah anugerah. Karena sejatinya pintu surga itu terbuka untuknya. Baru pintunya. Masuk nanti tunggu dulu, bro. Tunggu dulu, belum tentu. Baru. Kami kau hanau pani perengau pani. Iya. Tetapi tidak, Pak. Kalau kita sudah melihat pintu surga, apalagi kita merasakan hawa surga itu luar biasa kenikmatannya. Itu anugerah, Pak. Iya. Itu semua adalah dalam rangka menghormati bulan Ramadan, Pak. Dan sia-siakan. Makanya kalau ada, dari tahun ke tahun itu sejatinya setiap masjid itu, makanya mada warasaknya dari Oya untuk nanti melakukan tarhib terkait dengan Ramadan ini. Memang harus ada persiapan. Nah, kalau lebih seperti itu, begitu pentingnya hadirnya bulan Ramadan ini. Oke. Kutipan persiapan diri adalah persiapan diri adalah bentuk upaya menyambut kemuliaan dan keistimewaan amal soleh yang dihadirkan oleh Ramadan. Persiapan diri. Kalau kita sudah mempersiapkan itu, berarti itu adalah sudah bentuk amal soleh kita itu. Kalau kita cuek-cuek saja, begini saja deh. Kita analogikan saja. Misalnya tidak usahlah bulan Ramadan yang begitu kita tidak bisa gambarkan ini. Orang penting saja datang Adi Mahyudi yang baru dilantik kemarin misalnya. Ini baru tingkat bupati nih, Pak. Misalnya Ustaz Muslim. Ini saya ini mau silaturahim ke rumahnya Ustaz Muslim ini. Kira-kira nih. Ustaz Muslim, itu mai panenya. Pala waktu keluar persiapan au. Kaderan dia pembincana, sare ini tepa sampuna, ya. Dia mai Ustaz Mahyudi. Nah, dia ando tiket soin tuh apalagi ya kan semacam itu, Pak. Kan gitu saja. Ramadan ini Pak luar biasa keistimewaannya. Penuh keberkahan. Bukan saja banyak ini. Penuh keberkahan, penuh ampunan, penuh kemuliaan, penuh rahmat. Apalagi yang kita tunggu-tunggu, Pak. Luar biasa, Pak. Masa kita tidak mau persiapan diri? Selevel Adi Mahyudi saja kita. Mai bupati kemana ya? Padahal hanya doh samporo begini nih. Tindene jauh insyaallah doh Mahyudi paling kan 5 menit, Pak. Apalagi apalagi waktu siapkan muslim. Begitu nih namai dari Ustaz Muslim misalnya. Bawa sampaikan Ustaz Muslim, nanti saya sampai sana. Demai ulu tim sesna. Pak Bupati. Kon bi eder lao nih. Dekone waktu kon siap na main dai tegani dewati kone karasan umana wati kone baraka deran itu hoga dai tah laos ya. Bahaya seperti itu, Pak. Bisa-bisa nanti kembali Ramadan itu bisa kembali, bisa-bisa nanti memang tidak mau menghampiri kita. Itu. Jadi kata kunci pertama adalah persiapan itu adalah bentuk upaya menyambut kemuliaan dan keistimewaan amal soleh yang dihadirkan di bulan Ramadan. Persiapan, Pak, persiapan. Tidak boleh kita diam-diam saja. Yang kedua, saya mata wad SMS ketua binde paling lama tolong 40 menit Pak Ustaz, sisanya diskusi. Oke. Ya, mata percepat. Nah, mata katakan tadi panggilan berpuasa di bulan Ramadan. Bolehlah kan bertanya. Iya Ustaz, Bapak gue puasa kaina. Atau mungkin kita nih tidak pernah bertanya seperti itu. Perlu, Pak. Itu orang filsafat itu
Harus ada kata-kata kenapa, apa, bagaimana. Itu kan nanti akan menjadi reaksi tingkah laku kita gitu. Tidak apa-apa kita bertanya dulu, kenapa di bulan Ramadan itu yang ditetapkan dan diwajibkan 1 bulan penuh itu adalah puasa gitu. Kenapa bukan qiraatul Quran sebagaimana mata katakan tadi itu. Nah, kita lihat dulu ayat yang dibacakan oleh qari tadi. Jadi yang paling populer kita dengar di dalam seruan ataupun panggilan agar kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah surah Al-Baqarah ayat 82. Oh alhamdulillah, Abu Jauh hafal lah 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mata garis bawahi di sini, garis bawahi. Terakhir saja, sekaligus sedikit, bukan sekedar meluruskan sih, benar juga, tetapi sepertinya masih kurang tepat. Kalau ada mengatakan bahwa kita berpuasa ini dalam rangka mendapatkan derajat takwa. Derajat, kan ada itu Ustaz. Untuk mendapatkan derajat takwa, itu kalau derajat Pak, semacam gelar Pak nih. Misalnya mata kuliah sampai S3. Bisa Pak dapat S3, tapi belum tentu sikap mata, ilmu mata seperti S3 betul. Ada orang hari ini profesor Pak, tetapi makalahnya juga masih dibuat oleh mahasiswanya. Sejatinya bukan itu yang diinginkan ini. Makanya di dalam ayat ini menggunakan kata apa? Nah, di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis apa? Jenis kalimat, ya kan? Ustaz? Fi'il, isim, dan huruf. Tatakul ini masuk ke mana ini? Masuk ke fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Artinya pekerjaan. Pekerjaan. Sudah bisa kira-kira disimpulkan. Allah menutup di sini ayat ini, atau yang dikejar itu adalah tatakun, bukan takwa. Bisa saja. Jadi tatakun itu dari kata ittaqa yattaqi. Ya. Ada catatan matan deh. Yaitu menjaga diri sebenarnya. Takwa itu artinya Bapak Ibu, ittaqa yattaqi itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ittaqa yattaqi, takwa itu. Ya. Nah, kembali ke makna tatakun supaya kita bisa faham. Tataku ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya pekerjaan yang sedang dan terus dilakukan. Sekali lagi, fi'il mudhari itu adalah kata kerja atau pekerjaan yang sedang dilakukan dan terus akan dilakukan. Di sini ayat ini menggunakan kata itu. Harapan kita dalam berpuasa ini adalah kita terus kita melakukan ketakwaan. Kita menjaga diri kita. Coba Pak, bukan hanya sekedar ketika sudah mendapatkan gelar langsung sudah stop, enggak. Makanya mata katakan kurang tepat kalau itu dikatakan gelar. Tetapi yang tepat adalah la'allakum tattaqun, agar kamu itu senantiasa melakukan ketakwaan itu, nilai-nilai ketakwaan itu terus dengan adanya puasa ini. Makanya perintah puasa itu selalu berbarengan dengan kata apa Ustaz? Berbarengan dengan beriman. Orang beriman Pak, orang beriman tidak mungkin mampu melakukan puasa Pak. Nah sekarang kita sudah paham kan? Sudah paham. Jadi sebenarnya tujuan daripada puasa ini, tujuannya pertama itu, tujuannya adalah bagaimana kita itu tetap menjadi orang yang bertakwa, dan kata lain tadi itu tetap menjaga diri kita agar kita senantiasa tidak jauh dari
apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Atau begini. Mada percaya betul terhadap ibadah yang hadir sini, sering hadir. Tapi di masyarakat awam itu belum tentu tahu. Apa dah si takwa ya Ustaz? Daripada nuntu mada nih. Ya kan? Apa dah si takwa ya? Nah ini kebetulan ini majelis ilmu ini. Jadi sejatinya Bapak Ibu, kenapa itu? Jadi itu Al-Quran sebenarnya itu kita pelajari itu harus sistematis Pak. Ndaita tanah akara aspoda yang kita tempuh Al-Fatihah wa Bu. Kuasai dulu Al-Fatihah. Baru nanti masuk Al-Baqarah. Oke. Al-Fatihah sudah aman lah. Mata anggap sudah aman. Berfaham. Al-Baqarah awal-awal nggak langsung lompat-lompat. Alif Lam Mim. Ya kan? Dede. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, masuk sini nanti. Jadi Allah informasikan bahwasanya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu enggak usah kamu ragu deh. Enggak usah lagi kamu cari tahu deh siapa penulisnya. Enggak usah deh kamu lagi cari kebenaran, enggak usah deh. Itu semuanya sudah benar. Enggak perlu kamu ragu lagi di dalamnya. Itu saja. Hudal lil muttaqin. Sejatinya Al-Qur'an itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa tadi itu. Itu yang bertakwa tadi itu, yang dibahas tadi itu. Nah, pertanyaannya, kalau sampai di situ kan masih tanda tanya. Takwa itu siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa itu siapa? Langsung dijawab oleh Al-Qur'an itu sendiri. Namanya disebut dengan tafsir bil Qur'an. Penjelasan Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Al-Qur'an sendiri. Dijelaskan oleh ayat selanjutnya jawabannya. Siapa itu? Bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Situ dulu. Jangan terjauh. Anu betul lo. Ya, tiap talib. Jadi ternyata orang bertakwa itu. Pertama, ngeru maka doma takwa itu kriterianya pertama, beriman kepada sesuatu yang gaib. Kamu harus percaya ada Tuhan itu. Kamu harus percaya ada itu malaikat. Malaikat itu jutaan. Meskipun pada awalnya malaikat diciptakan hanya 4. Israfil, tugasnya untuk meniup trompet. 500 kemudian diciptakan lagi Mikail, tugasnya untuk membagi rezeki, mengatur alam, mengatur matahari, mengatur banjir. Jadi mai kambere yang bagi urang naik oke, mai angin makin kencang ke, cuma tahu urusan pada itu. Dari urusan malaikat Mikail. 500 tahun kemudian diciptakan lagi malaikat selanjutnya. Siapa? Malaikat Jibril. Untuk apa? Tugasnya untuk menyampaikan wahyu. 500 tahun kemudian barulah diciptakan malaikat Israel yang tugasnya untuk mengatur nyawa atau mencabut roh manusia. Kalau binatang, ibu-ibu, mabade terho. Kalau mada si binatang kira-kira cung di ma rabi wenawan atau tumbuh-tumbuhan. Pak Ketua, berapa deh kita ke? Ibu Ketua apa deh? Nggak, kalau kita kan selama ini mungkin paham begini ya. Yang temboto jenderawi malaikat itu kan kalau binatang-binatang lah tumbuh-tumbuhan apa nih? Debat terho. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu binatang, tumbuh-tumbuhan, dia itu akan langsung dicabut oleh Allah nyawanya ketika dia berhenti zikir. Nah berhenti si zikir gak? Mahda seketika mah. Artinya saat ini semua binatang-binatang yang hidup itu adalah masih sedang berzikir, Pak. Membuat pemuri ini. Ana kepotaan tuduh. Balu ulah di hamleta beh hamleta. Lakolosa. Padahal beh ini mulu di hanu ini belum lakon beh. Ya kan dia kan. Lu paling karonda itu.
Walau kalau aku pelan B. Ya, tidak boleh. Itu sejatinya mereka itu dapat mereka. Makanya kita jangan perlakukan binatang itu dengan sewenang-wenang. Termasuk tumbuh-tumbuhan ini. Tumbuh-tumbuhan ini hati-hati Pak. Setiap batang, setiap buah-buahan yang ada itu adalah urusannya malaikat Mikail Pak. Kalau kita curi, kita berhadapan dengan malaikat Mikail. Kalau kita curi itu tumbuh-tumbuhan yang ada di pegunungan itu, marah malaikat Mikail Pak. Itulah terjadi banjir itu, hati-hati. Dia yang mengatur buah-buahan, dia yang mengatur tumbuh-tumbuhan. Dan manusia itu kurang ajar. Nah ma'atur wali, kamboto pura, banjir. Iya. Tapi lawan pun nak kena. Jadi begitu ya. Ya. Itu tadi. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pertama. Jadi harus ditahu itu. Beriman kepadanya itu Pak, bukan hanya sekedar ini, Anda sebatas itu. Hati-hati Pak. Kalau kita beriman kepada hal gaib, minimal kita tahu ilmunya Pak. Harus tahu ilmunya. Tidak akan kuat keimanan kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Kita ini dari mana lahirnya kita ini? Alam semesta ini bagaimana penciptaannya? Harus tahu ilmunya sejatinya. Harus tahu ilmunya. Itulah dimaksud dengan wa yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Hati-hati Pak. Wa yuqimunas sholata berbarengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini menarik Pak, menarik ini. Di sini paling menarik sekali. Kalau kita faham mata wati jengkah luar pada bahasa Arab kalau ka awak ya. Kalau mulai dari wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun mata ka awak ya. Kenapa? Pertama, Allah menggunakan tadi lagi menggunakan fi'il mudhari. Wa yuqimunas sholata. Jadi salat itu terus menerus Pak. Tidak ada berhentinya Pak. Ibu-ibu saja kalau datang bulan itu, ada tamu datang itu yang bulanan itu, ya bolehlah. Tapi jangan jadikan alasan. Bagi kami laki-laki Pak tidak ada urusan. Mau mati sekalipun, baru mati, belum mati, harus sholat. Makanya digunakan ini di awal, digunakan wa yuqimunas sholata, dirikan sholat dengan berbagai bentuk keadaanmu harus kamu sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang terkadang kita lupakan. Ini padahal sini menggunakan waw ataf. Waw ataf, setuju ya? Waw ataf itu artinya adalah setara itu fungsinya. Yang pertama tadi sholat dengan zakat ini, infak ini setara. Kalau kita sholat berbarengan juga kita harus infak. Ada hari ini orang sampai meekon bintu tantangan ada. Binte tantangan. Begitulah rahot deka betul istabetai bara sumbangan. Oh iya, ala mati pulsa gaji omna. Ente nuntu gaji hanya 5.000 per hafta ini. 50.000 per hafta. Atau palingnya sena war potasi 200 Pak. Nak foto ala sana ini berarti dia tidak perhatikan ini. Berarti kriteria yang ketiga ini dia abaikan. Padahal setelah dia beriman kepada yang gaib, kemudian dia sudah sholat, jangan lupa juga ini hartamu, sedekah, infak. Maka inilah sasarannya dari ketakutan itu. Bapak Ibu, itu kalau orang infak gitu, tidak ada Allah katakan itu harus kaya dulu ndak. Makanya dengan hemat Anda, kalau hanya sekedar derajat yang kita kejar itu tidak menjamin dia itu betul-betul seperti itu. Derajat doktor, derajat magister, tapi kesehariannya, tingkah lakunya, keilmuannya tidak seperti doktor, palsu. Dia mendapatkan derajat takwa, tetapi dia tidak pernah menjalankan kriteria-kriteria sebagai orang bertakwa. Batal Pak. Kepala dinas dia Pak,
tapi tingkah lakunya setiap hari tidak ada kriteria atau karakteristik sebagai kepala dinas. Bukan seperti itu. Justru yang diinginkan adalah tidak usah kamu jadi kepala dinas, tidak usah kamu jadi ini itu. Yang penting perlakuanmu sama seperti kepala dinas, itu aja. Ketika kamu ngomong, memberikan pencerahan, buat aturan, bisa menjadikan orang dekat kepada Allah. Begitu sebenarnya diinginkan. Buat apa sih kamu ini diberikan otoritas, punya jabatan, tetapi malah merendahkan orang lain, malah menyesatkan orang lain. Padahal ketika kita diberikan jabatan sejatinya itu, maaf, waktu singgung-singgung kita, ya, palan eset singgung timun na, matangon tido, indah omai tarake, ya. Kalau kita sudah diberikan, ini sudah ketua, malam ketua, buat kebijakan yang mendekatkan masyarakat kita itu betul-betul ya dekat kepada Allah. Itu ya. Jadi itu tadi itu makna takwa. Orang-orang takwa itu seperti itu. Pertama, beriman kepada Allah, salat, infak, infak. Kalau salah satunya ini dia tidak lakukan, oke, dia infak, rajin putar infak ustaz, berarti sampai anak gugur. Sampai ustaz, waktu infaknya gugur juga. Berarti dia bukan kriteria sebagai orang yang bertakwa. Oke. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu. Nabi do dari puasa napoda-poda si jalankan puasa itu berdasarkan ilmunya. Makanya kita perlu ilmu ini. Ini yang kita sampaikan. Kalau dia berjalankan betul-betul berdasarkan ilmunya, ini janji Allah, dosa-dosanya akan diampuni. Yang dulu Pak, kok bisa? Bisa. Karena kenapa? Nah ini rahasianya. Itu puasa Bapak Ibu sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sangat berbeda. Kalau puasa itu dilakukan dengan benar, itu akan memberikan efek terhadap ibadah-ibadah semua ibadah lain, semuanya. Salat kita akan lebih baik dan akan lebih meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Coba Pak, nanti kalau puasa itu orang itu jangankan salat fardu, dekone salat sunatnya saja itu nanti bulan Ramadan tini na paki bae. Dia sampai tarawih. Padahal dia tipe lagu singgir, na luas ab depan bae. Itu efek daripada puasa, Pak. Ngaji. Terutama begini, Ibu. Apalagi ada di antara kita yang program tahfiz Quran, menghafal Quran. Gimana caranya supaya mudah menghafal, Ustaz? Mudah apa? Puasa. Sambil puasa. Namo laluna Bapak Ibu. Tinggal nanti kalau sudah masuk di muraja. Itu puasa, Pak. Puasa akan memberikan efek kalau masalah sedekah. Tak ingin kan? Tapi intinya puasanya itu benar-benar puasa, berdasarkan ilmu. Makanya nanti akan kita kejar. Seperti apa sih puasa yang benar itu sejatinya? Tak apa kita bahas sekarang kalau gitu. Ya. Jadi sejatinya makna daripada puasa itu, Bapak Ibu, ya. Kalau badan kita kayak menahan, Pak. Aina ngaha, aina nono, aina ya, itu benar ya. Termasuk ya menahan diri dari ya amarah dan sebagainya, marah-marah dan sebagainya. Oh, masih kurang itu. Ciro modern nih, pala edere bagi orang awam Pak edere. Bagi orang awam Pak. Itadoh mau pengajian tahun cau ge. Ini dengar baik-baik gini. Jadi puasa itu tapi tidak ada di sini ya, tidak ada di bagi matan deh. Ini catatan sendiri nih, tambahan. Sengaja nih, Mas dan Bisra. Ya, jadi puasa itu pertama itu adalah
menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menjalin kedekatan diri kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diri kita ini yang sudah terlalu jauh. Yang jarang sekali sholat tahajudnya. Itu kalau orang berpuasa, Ibu-ibu, itu akan secara otomatis itu sholat tahajudnya itu lebih kalau perlu tuh dia tidak mau tinggalkan lagi sholat tahajud. Nama sholat tahajud karena di sholat tahajud itu adalah dimensinya dekat dengan Allah sangat dekat. Makanya Allah panggil khusus wa minal laili fatahajjat, lain ibu laili ya. Ya, wa minal laili apa ibu lili ya bukan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Iya. Apa maksudnya itu Ibu? Ibu-ibu. Pak Ketua, Haji, apa maksudnya itu? Wa minal laili, dari sebagian malam aina maru poda si maru ka poda sa poda ka dai ta maru dai la umur boto ke sama bahkan pilih getutan dan sama dua lagi yang penting kualitasnya saja. Fatahajjad bihi tu'u wa upu. Untuk apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Tujuannya adalah kita nanti akan lebih dekat kepada Allah dan kita nanti akan mendapatkan maqama mahmuda, tempat yang terpuji dan dipuji. Ingat, mahmuda itu artinya terpuji dan dipuji, artinya dipuji. Siapa yang memuji kita? Allah. Tiopu hamba gai domina maru tu ukesena tiwar dom edana tiwar dom adena takbir pelan-pelan meneteskan air mata ya. Allah memujinya, malaikat juga seperti itu, nanti juga para anbiya maqama mahmuda ditempatkan di tempat di mana dia nanti akan mendapatkan pujian, Pak. Ya. Tapi itu akan ringan dirasakan, akan mudah dilaksanakan ketika kita ini puasa, Pak. Jadi jangan menganggap dia mampu gue gara-gara puasa. Hati-hati, Pak. Itu sudah benar itu. Hati-hati jangan sampai keluar dalam mulut kita atau hanya sekedar terbetik ke dalam kita. Ale rome kan gara-gara puasa ini. Nah. Ti rome itu puasa apa? Ti rome itu timing Nabi. Sumu tasihu. Puasa pun masih sehat. Dekone domne operasi puasa apa ne tata. Ya, mata pinende lain kena operasi gini, lain operasi. Lah menghadap mata Dokter Ali. Kebetulan Dokter Ali ya, alhamdulillah jadi setiap lah sekali ya gratis. Ya, kebetulan kan mata tu khutbah lah kali. Ya. Tengok mata dokter, dak boleh mata ke supu mata ni. Oh yo, ganda si main nasi, pela puasa opu. Nah, aku kaitan puasa lap umai. Padahal gue derong saja begini. Ternyata topu puasa ge. Nah, lo hubungan dari wali. Lain nanti di kepre, au di kerasoi ya misalnya boto tai mawar usus juga dikurangi supaya mood antio ya au cok isin ga. Jangan sampai enggak penyakit persi tak iya. Maaf ini, maaf. Artinya disuruh puasa dulu. Itu puasa, Pak, puasa. Itu. Kemudian makna puasa itu adalah ya tentunya tadi itu meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau di dalam ayat tadi itu kan tidak disebutkan, sambung itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Itu ada enggak puasa situ? Ternyata puasa itu sejatinya bukan syarat bagi orang yang bertakwa, bukan. Makanya di dalam ayat ini la'allah itu hanya sekedar mudah-mudahan dengan kamu berpuasa ini raih itu kelakuanmu sebagai orang-orang bertakwa itu. Sehingga takwa itu sejatinya adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita. Tapi sejatinya kudu kita harus takwa dulu. Bertakwa dulu sejatinya. Tetapi dengan puasa ini sangat mudah kita meraih itu.
daripada aktualisasi yang diinginkan pada nilai-nilai ketakwaan itu. Kemudian yang ketiga, ini mana puasa ya? Memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Itu tadi. Kalau kita puasa, takawara mereka luar biasa. Karena memang mungkin kita semua sudah dengar bahwasanya Nabi persempitlah gerakan setan yang ada di mana? Di tubuh kita. Lah, minimal. Mada tes kali ternyata waktu buat ya apalagi. Jadi Nabi itu setan itu menggoda kita itu masuk melalui aliran darah kita ini. Masuk. Jadi setiap aliran darah kita ini jadi termasuk masuk seperti ikut dengan infus. Awarasi cara infus kah masuk setan situ. Ya, tapi Nabi persempit gerakan setan itu. Aina kalancar poda lalu aliran darah sekali-sekali. Kurangi. Dengan apa? Dengan berpuasa. Sehingga kalau gerakannya setan di dalam diri kita ini sudah terbatas gerakannya, maka kita itu sangat dekat dengan hubungan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian mengajarkan nilai-nilai sosial yang mulia. Ini nanti terkait dengan keluarga. Mata singkat. Kemudian membantu mengelola emosi. Ini penting, Pak. Aku mempampak emosi ini. Apalagi emosi dari anak. Mati jendai saya. Apalagi bisa syukur alhamdulillah mati emosi. Biasa dom tu agak betul. Tengok mi tampu mesin sampai biasa sampai maru pahap yang jauh ada anak gini. Ya, nak emosi biasa anda mudah emosi gini. Nah, insyaallah kalau puasa nanti insyaallah bisa dikontrol nanti emosi. Ya. Kemudian tentu membantu berpikir sebelum bertindak. Jadi orang berpuasa itu sejatinya kalau benar puasanya titur kerawina. Anya nak kemori ge, tilo nak kemori sebenarnya dapat bitar tilo bertindak fikirkan tu Pak. Nah, dia pun selalu ke kerawi fikirkan tu tilo. Kita itu berpikir dulu sebelum mengeluarkannya. Bahkan pembicaraan kita itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum keluar, karena kalau sudah keluar bahaya Pak, apalagi itu mengandung fitnah, mengandung ghibah dan sebagainya. Ira sama terhoga domo lagi biasa ghibah ya. Dosi lebih moto. Ya. Oke. Jadi sejatinya mana puasa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi intinya adalah puasa itu yang akan memberikan efek yang luar biasa kepada ibadah-ibadah yang lain. Kalau mengaji Pak, ya mengaji saja. Nacah si ngaji, senanai ngaji, belum tentu nggak puasa. Sambia, belum tentu nggak puasa juga. Tetapi kalau siap puasa, nangawa bena, nangawa ngaji, nangawa sambia, nangawa sedekah, itu efeknya. Iya. Oke, kemudian masuklah apa-apa yang harus kita persiapkan. Ini kan tadi sudah masuk kita ini. Jadi gak hemat teman ulangi dulu. Tadi kata-kata tadi, kebanyakan bahwa siapa yang awal kegiatannya tidak cemerlang, tidak akan berakhir dengan gemilang. Kalau di awal saja tidak cemerlang, berat. Kita akan mendapatkan gemilang pada akhir-akhirnya. Makanya sejak awal kita harus persiapkan dengan matang. Baik. Oke. Apa yang pertama kali harus kita persiapkan ketika hadirnya tamu agung ini? Tentunya keilmuan. Itu dulu. Ilmu dulu. Ilmu lebih penting sebelum beramal, Pak. Debati suara ilmu na puasa ge ai degu malaule ga. Jangan sampai fikina ngasau, goreng ngasau maru terus. Begitu nguri asar pola, debati sambil lo. Waktu sambil subuh na. Cara ilmu na ba? War tom dete. Wara. Ati main rake ni. Wara ni.
Dia begitu ngasau, marur kah? Oke lah, sampai subuh nih. Dengar sampai subuh kan marur kan nih. Mun aing tu na marur singgul sampai subuh, kadek dari maghrib yang bola. Na marur singgul ngasau, waktu sampai subuh nih. Berarti ngori asam bola. Luar biasa. Ya. Kenapa? Kenapa ilmu itu harus terlebih dahulu? Karena syarat diterimanya amal kita ini adalah harus dengan ilmu, Pak. Setelah ikhlas. Kan ada dua itu. Apa syaratnya terimanya ilmu kita? Ibu? Syarat diterimanya ilmu kita itu apa? Dua saja. Pertama, ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba ini ilmu. Ya ilmu lah. Ilmu itu, dengan ilmu itu kita tahu bagaimana Nabi caranya berpuasa, bagaimana cara Nabi makan sahur, bagaimana kapan dan sebagainya, apa yang dilakukan selama puasa. Itu namanya ittiba. Itu semua hasil ilmu. Kalau tidak disiapkan ilmunya sejak hari ini, oh sulit, Pak. Sama dan nanti kita terkerawi. Ya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Gahi Umar bin Abdul Aziz, tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Ya, dia pernah menjabat sebagai apa? Sebagai gubernur. Gubernur termiskin di dunia. Loh, miskin gubernur. Ya. Dia bilang begini, man abadallaha cow atau jangan pakai bahasa ya, pakai bahasa Indonesia supaya nanti ada di YouTube. Ya, siapa saja yang beribadah kepada Allah, ya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu di dalamnya. Dia ini melakukannya tidak ilmu, tidak belajar dulu gitu. Tidak belajar dulu, tidak cari tahu dulu apa dasarnya, bagaimana mestinya harus dilakukan. Apa kata Umar? Kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Niscaya kerusakan yang dilakukan akan lebih besar daripada kebaikan ataupun manfaatnya. Pokoknya botok purawihan kan? Sampai kalau tidak dipelajari dengan baik dulu, sampai robo nih. Dewek di pampak lawan pernah dengar dom sambea wara do melewat mau praktekan yang luku betul kena ini sampai jamaah gini arah sape nesipate pre bisa konfirmasi ke Pak Camat sampai saya Allahu Akbar wara anda to melewat gini anda melewat batang woi taiba amamu lampan ada cuma taiba gini ngu sampai gini kan sampai jamaah ge saya makmum pala lampan toy China mulai gitu angcam gina ngu sampai ge deraka deka imam ruku Allahu Akbar siaga boleh gitu Allahu Akbar sambung wali Pak dia baru nuntu nih orang nuntu begitu imam ruku dia juga ikut rukut Allahu Akbar itu ciri-ciri pandai ilmu Pak siapa ini orang tua Pak orang yang umur bisa dikategorikan umur sudah 60-an Pak mestinya dia sudah paham betul ini bahwa di dalam sholat itu tidak boleh melakukan mengucapkan apapun jangankan itu Bapak Ibu itu dosiwe saja misalnya cara Pak Imam Sambea bagaimana kalau makmum itu menegur imam itu salah kalau bagi laki-laki dulu ada dua caranya pertama kalau dia sedang membaca ayat-ayat didengar dan dia lupa atau salah diperbaiki bacaannya itu kan menegur juga namanya itu sambil diperbaiki yang kedua mengucapkan subhanallah Pak tiwar armemede atau yang menake encarare berbatare wala pinende sampai Idul Adha kan 7 kali serambaina takbir enggak rakaat kedua 5 kali imam baru 4 kali tandede dero makmum sekali wali ngina
Bukan sampai ini. Sudah batal itu. Rakaat kedua ini. Ya, luar biasa. Jadi untuk laki-laki menegur seperti itu saja. Bagi perempuan, ingat, bagi perempuan, anda subhanallah, ya, ingat, perempuan tidak boleh mengeluarkan kata-kata sekecil apapun, jangan sampai didengar oleh laki-laki. Kenapa? Karena suaranya saja wanita itu adalah aurat, Pak. Dengar, subhanallah, gitu sih tadi. Enggak imam. Nah, dia saruja melankolis de Elia kan ini dewatin dari sampean tak mencara sampai si mencara ulta mencara gara-gara dia dosi gitu kan. Makanya tidak boleh melakukan suara. Jadi cukup apa? Cukup diberikan isyarat tepuk tangan saja. Supaya kalau misalnya imamnya tidak tahu dan tidak dengar, ya sudah ikuti saja. Nah, sampuru rakaat si sampean imam kayak patuh sampuru rakaat. Wah, ini kejadian seperti itu. Baru-baru, Pak. Waktu bunda dena, baru mana kena? Ipilal elim ini. Tes. Tes. Sama. Tes. Baru kurang lebih 2 minggu lalu. Ya. Udah deh. Tes. Seru. Di masjid kita, Pak. Nanti bisa konfirmasi di masjid itu. Di masjid besar. Masjid besar kita ini, Al Munawwarah. Pidurka sampai ya. Sudah. Ya, jadi itu sholat zuhur sampai 7 rakaat Bapak Ibu. 7 rakaat sampai nanti bisa konfirmasi nanti. Tidak boleh tegaknya? Ya bisa saja. Imam itu mungkin lupa dan sebagainya. Terus bagaimana? Makmum ikut saja. Jangan gara-gara sampai sebut bubar. Jangan bubar. Tapi tugas makmum adalah itu tadi. Wajib menegurnya. Tegur dulu. Ain langsung bubar Allah waktu kita tegur gitu kan? Atau ain dalam waktu lalu ya, ditegur dulu. Ya, itu ilmu semua. Puasa itu begitu. Puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan makan, minum, kemudian tidak mengganggu orang lain, bukan itu saja. Tetapi sejatinya yang diinginkan di dalam puasa itu adalah bagaimana kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ciri-ciri, indikator untuk nanti kita ukur. Ciri-ciri puasa itu kita itu sudah benar itu adalah ketika itu tadi itu kita sudah semakin dekat kepada Allah. Kemudian kualitas ibadah-ibadah yang lain itu. Kualitas ibadah-ibadah yang lain semakin meningkat, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Itu menandakan indikator bahwa puasa itu kita tuh sudah top share, sudah benar. Ini ilmu, Pak. Kalau kita malah tamak kan bodoh ada tiba sampai sholat jamaah. Dulunya justru dia ini misalnya laki-laki sering sholat berjamaah, tetapi karena puasa malah tidak ada. Ini malah tidak ada ini sudah malah menyalahi kaidah daripada puasa itu sendiri. Itu. Nah, jadi begitu juga firman Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa ada dasarnya, ada dasar ilmu di dalam Allah. Gai Abdul Aziz seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu kalau tidak ada ilmunya, justru kita akan melakukan banyak kerusakan, banyak kesesatan daripada manfaatnya. Hati-hati, Pak. Berilmu dulu. Ini pertama sekali sebelum kita melakukannya, terutama puasa, belajar dulu. Ya. Kemudian yang kedua kira-kira apa lagi? Kira-kira dulu. Ada situ. Oh, ada ya. Iya, tentulah jasmani kita. Kita tidak bisa puasa dengan maksimal kalau kita sakit-sakitan. Alasan nanti dapat puasa supu. Wa ma minkum maridan aw ala safari. Iyo, kalau gua mikir untuk persiapan dirimu. Makanya mulai sekarang kita itu apa kita lakukan? Olahraga.
Olahraga Pak. Tidak usah jauh-jauh, cukup di rumah putar-putar keliling rumah. Seperti rumahnya Pak Muslim ini yang besar ini bisa itu olahraga. Rekil apa nih? 50 kali putar-putar insya Allah keringat kan itu. Sudah selesai itu. Ya. Olahraga. Tidak usah terlalu mesti harus lari, harus main bola. Tidak usah. Jangan sampai malah buat kita sakit. Olahraga yang kita kira raga kita itu bergerak semua. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga makanan. Jangan makan sembarangan. Jadi makanan yang baik itu tidak mesti mahal, Bapak Ibu. Ede guwaragai fakultas kesehatan namanya ilmu gizi. Sedikit tapi bergizi, lebih keren, lebih baik, lebih bagus, lebih bermanfaat daripada banyak tidak ada vitaminnya sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah ya cek kesehatan. Cek dulu kesehatan. Ini kan bukti persiapan kita ini. Supaya kita nanti tidak lemah, Pak. Tensi sebenarnya Anda itu komisir atau ribu ya. Iya. Asam kolesterol, ginjal, asam urat, jantung, dicek semua itu. Supaya kita nanti bisa mengatur makanan kita. Aina paksakan ngah caru-caru sementara itu bertentangan padahal kita ini kolesterol. Ini entene ngah soto Makassar misalnya, padahal kita ini kolesterol. Tambah iha nih dan sebagainya. Itu perlu. Nah, kemudian ini yang paling inti. Persiapan di dalam keluarga sesuai dengan tema kita. Bapak Ibu, enggak rumah kan? Pernah atau hafal sama begini? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maksudnya nih Bapak Ibu? Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Apa maksud ini? Maksudnya ini adalah kalau kamu mau soleh kolektif pula keluargamu, aina kolektif, aina soleh kese. Mapuasasi puasa pula buat anamu, rahimu. Mabaca sikaroa receh buat anamu. Malah sedekasi libatkan anakmu juga supaya nanti anakmu tahu. Oh, ini dulu bapakku biasa bersedekah. Aina lokese supaya anak kita itu tahu bahwa dulu bapakku, mamaku itu sering sedekah supaya nanti ketika dia jadi bapak, mama juga bisa juga senantiasa bersedekah. Salat berjamaah. Ajak keluarga kita. Kita dohom ibu-ibu, receh amat bro. Receh bapak percaya, ya misalnya bapak percaya. Enggak usah semuanya deh kau nandai tagih salat berjamaah gitu kan, salat berjamaah. Iya, komisi selamat kayak ti pernah imam baita, ti pernah rahina tagih. Anak orang ini ke atau orang upah ke. Nanti ada kena pensil oleh sampul dari kepala dinas ya misalnya. Tibu pernah pimpin baita ke jadi salat berjamaah de komisi buran ake. Mulai kita lakukan salat berjamaah. Itu namanya kesolehan kolektif berjamaah. Allah itu justru tidak senang kalau ada orang tua, ada bapaknya luar biasa solehnya, luar biasa keilmuannya, tapi istrinya tidak tahu apa-apa, anaknya juga tidak mengerti apa-apa dalam hidup ini. Tidak senang Allah itu, malah benci Allah seperti itu. Makanya di dalam beliau dikatakan ketika ada orang tes. Ya, ketika ada orang tua yang sudah ditakdirkan, yang sudah setelah dijauhi mizan itu sudah ditimbang karena amalnya lebih banyak, maka dia diputuskan untuk masuk surga. Tetapi orang setelahnya itu adalah anaknya. Diperiksa, anaknya ini ternyata tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ditanya ini, ya anak, dia pernah kenggomi ke? Wati pernah sambia, wati pernah puasa, wati pernah puasa ganta. Doma puasa pagi kita mengango ba? Au ge anak ge, iyo ta malaikat iyo ta rumae, mada ge wati receh ba ama gula sambia, wati tei mada, padahal sih agak kori internasional. Dia cina mada, au mendaki kecumpuan jamaah sekalian. No deh, odom tua, ayo odom tua lu neraka ba? Doma tua orang kapota ada sambil akan deh, orang kapota ada puasa akan deh, orang haji sana naik, lewat tiara sana naik ini.
setiap tahun, ya, umrah setiap bulan, lu neraka apa? Gara-gara apa? Dewati recena anana. Makanya itu maksudnya kayak kita itu dalam melakukan ibadah itu ibadah secara kolektif. Ini harmonisasi keluarga dan tuh sini disebut divara ruang dari tanda rompol anak tay. Bapak buat mereka biasa rompol anak. Sekali-sekali betul angin ini. Au anak rakan informasi tari 4 lengan hon ka. Lengan dohon kena malum tip ada tak ancam rafi ka. Rakapat idom tua. Mata de verifikson. Honda fiction. Nai anai de tiwara piti kan cowok ital labo over panen tabi de. De ita ma guru ke. Ita ma penyesa ke. De anak de tapai. Mau ne de karena anak de ke wati mati na keadaan de Lau sekolah na lapandaina dula wati kono perungkan bajuna wala-wali la boleh kanahona sehingga anak itu ketiba na output rabi naita ge sapuna pendapatan naita ge sehingga be percaun raho. Makanya diperlukan kebersamaan seperti ini Pak. Sambea sama, sahur dan buka bersama, terutama sahur dan buka ibu-ibu. Jangan pernah kita membiarkan anak-anak kita lau bungka sama lau melengah iwa dohon ga wati si poda substansina. Kalau perlu kebayu anak cow lalap minam ga cow sorry tibune na daripada gahi palau buka puasa ga ternyata lau balapan motor akan cai bau ga mate pelana nangis kepada ante. Dia coba kau nambai, coba kamu losa, coba beli Honda, nandaimu. Tiba-tiba lagu misal, gitu kan? Sahur, bungka, pastikan anak-anak kita ada bersama kita. Nanti di saat puasa. Kemudian, anggur terawih ga, ampun kamaru. Pasang komitmen bersama anak-anak kita, kita berkeluarga semua ini begini ya. Karena Bapak mau naik Bapak nanti bacanya setengah juz satu hari misalnya. Atau setelah terawih nanti Bapak baca 1 lembar. Ngomi ampu JSD mu ya 2 baris ubah. Ikra ya. Ngomi anak bawa SMP 3 baris. Sama-sama supaya Al-Sawati Umarun aina fikir macam-macam supaya yang teringat di dalam pikirannya ketika dia tidur Al-Quran. Jadi mimpi kita itu kan tergantung apa yang dilakukan akhir sebelum dia tidur, Pak. Nah, tarawih bersama. Kalaupun dilakukan di masjid, berangkat bersama dengan bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibunya mau di rumah saja. Tapi pastikan anak-anak kita itu bapaknya ajak anak-anak kita untuk berjamaah di masjid. Kalau memang tidak sanggup di masjid berjamaah, gerak tikar. Istrinya, anak-anaknya, kalau perlu tetangga-tetangga kita ikut juga berjamaah bersama. Abul sintika rawi dom mata penda, haji mata penda. Au coba bidane dokter Obu mencaruni soal berjamaah. Ya. Kemudian kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial seperti ini Bapak Ibu, maksudnya adalah menghematan deh. Aulau aina nefa, anak kita itu dilibatkan juga untuk pergi ke keluarga-keluarga kita. Silaturahim. Salib arin daita, akege butuh tempat angin salib ari. Maksudnya anak daita ke wati patan apa Cina na. Deraka dekane enika ngodo mata kena nikah. Iyo na batu patam iyo, dia parasi Cina lainnya sekali. Dia mau dapat degai pun dia punya angin di Jakarta, sama-sama di Jakarta. Babau karena selama toina domat tuana ti pernah perkenalkan akek Cina mana akek Cina sekali mu akek Cina 2 kali mu akek mesti ndete go silaturahim mana ya dalam rangka kita terus menjalin silaturahim dengan saudara-saudara kita. Hari ini kan banyak dia mai ke tota angin mai ke musuh angin karena ndak pernah lamba angin padahal saena wara awam bojo saena wara ama sape bener sape mapara wali re tetangga. Dia sama-sama wara ar kampung sama-sama wara ar oi ti pernah angi 2 bar. Nah, tu boleh selalu ya. Gara-gara dan lebih pakai dom tua pena ya sengketa. Kemudian
Buat kesepakatan untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Ya tidak penting malah lawan cawan ni. Baik gitu ya, mulai goreng asar sampai bungka 4 game terus anak-anak itu ke. 4 tanda YouTube terus. Buat kesepakatan, Pak. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Siap buat kesepakatan dengan anak-anaknya? Dengan suaminya? Nanti HP-nya gantung semua, Bibi ya. Iyo mata tiar matisa, gantung HP. Malum mada saja. Kalau neva si HP ya, kon sewa bora, ay nggak pembali Pak. Neva we ndamu ka pemain ka penonton lain. Pokoknya istri pertama adalah HP. Wei adalah istri kelima. Ya. Ketinggalan HP hafal. Oh iya Pak. Ketinggalan wei ndamu. Ngu pembali pemkelai itu ngaina luar biasa. Jadi itu masalah Allah Subhanahu wa taala itu yang penting. Jadi buat kesepakatan. Ingat ini untuk keluarga ini. Buat kesepakatan dengan anak suami kita, istri kita untuk menjauhkan hal-hal yang sia-sia. Apalagi selama bulan Ramadan. Buat Pak kesepakatan. Aina tiba-tiba ngehei antu, Pak, dipaki ngayo. Dewa tiba dari kesepakatan ora. Dari kesepakatan dulu. Sebab kalau nanti kita menegurnya gampang. Pak. Poin ketiga. Tidak boleh main HP lebih dari 10 menit. HP hanya untuk lihat WA saja, jadwal. Ustaz Munir. Warna jadwal. Itu seperti ini, warna jadwal khutbah nasi. Hanya itu saja. Ya, jangan lagi lihat tempat lain karena di HP ga irai selain termanfaat dosa jauh pemarah. Tanda mu Facebook ga 2 menit pertama pa mataho. Sisa nare ihan jauh. Nawaran menjoge-joge, nawaran mau irai. Lihat. Pokoknya jangan sampai akan merusak pahala puasa kita. Ya pengalaman Ciromo indah untuk pengalaman Romo. Ya, buat kesepakatan seperti itu. Nah, ini untuk keluarga, Bapak Ibu ya. Jadi tadi itu mata kuatkan ini supaya ini harmonisasi. Sering kebersamaan, sampai sama, ngaji sama, sahur dengan terutama sahur dengan buka puasa itu sama-sama. Ya. Kemudian ini juga penting, Bapak Ibu, persiapan harta. Penting ini Pak. Jangan harta itu sibuk. Pak, mata kewa ura FB Pro Pak. Iya Bapak FB Pro mu. Dep aju mata ke akan cokkan di syuting kayak gini. Oh iyo. Akhirnya aku beli amanah beli berahina 5 pasang sekaligus itu. Ya, begini Bapak Ibu. Hati-hati juga jangan memaksakan suami. Mai ge iharah hidoh ge gara-gara ndaita. Siwe. Bapak ita ge sempurumba arna di PNS ini. Desia ka ampo cewati kon putri mu SK na petia ka ni. Wa urbara kondo weina. Mata ke non tapu kondo tesinci ke ake pa ambe pita pe ngapulah ini tahu pare. Dewati lo akon be ita de ita ke war pene sempurumba. Onde de pala indom tapati ga jina hari meci sandake boge de non tapu ne beli kondo gari de kon ngah ke cincina apalagi atas sekolah ka de ka bone go mi pa atol lo benhara kan ni ai har cumpura mau dicumpur. Hati-hati Pak. Jadi hati-hati ya, jangan pernah begitu. Iya. Mai bahina nih. Ibu bendahara. Iya sih ada. Warna ini Ibu bendahara. Saya ke war kebutuhan gini. Oh, yo hanu pai watin warna ge atur puer kalau pos akap-akap ga ira. Au pos-pos ga. Cumpur dunia. Oke. Jadi harta kita ini Bapak Ibu, pertama, sejatinya kita jangan pernah memikirkan kebutuhan selama Ramadan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Au edera ipi podang hama caru-caru aun cambia. Biasa apa? Ngah apa pun biasa aja nih. Ya paling kan tambah-tambah kayak memaci doh pun dikatakan begini nih.
Edra sampai ngupak, wah, pokoknya 7 rupa harus suara. Nah, empoi waktu ngupak 7 rupa dia pelada mori. Artinya kabuang ngah apa pun biasa aja nih. Aura biasa ngah selama ke ngasi kerama mene ya ngah kerama penting anu jemati kayak ini. Ya. Itu yang pertama. Kita tidak usah disibukkan memikirkan kebutuhan misalnya dalam bentuk makanan, pakaian dan sebagainya, tidak usah. Fokus ibadah saja. Fokus ibadah. Kemudian yang kedua adalah tidak disibukkan dengan baju lebaran. Makanya mata orang ngomong hari meci ya. Dakiku malu munah kan termasuk gomi ya, harus fokus di ibadah pre. Mana esi beli lebaran beli opu yake. Alhamdulillah ora war pesan ora di Shopee aman tiduran. Aman ibu ne? Ya aman alhamdulillah. Jadi tidak sibuk lagi dengan mencari baju lebaran nantinya. Kemudian tidak disibukkan dengan kue lebaran juga. Ya. Tanda tiket penting belum tanda apa kau orang tamu doh kak ini kau kemuncul tadi orang kau pengabak sotari. Yang penting dia dodo orang raka yang penting barang. Madar biasa kacang andalan kacang asin. Ya, belintiri palanda tuh di hana perumpangga. Ya, tidak usah sibuk persiapkan itu 1 bulan penuh. Mati dalam mengawali coba. Luar biasa. Ya, kemudian nah ini terpenting. Sudah siap dengan anggaran sedekah, infak dan memberi hadiah. Ini yang perbanyak. Nanti Bapak Ibu awal losa THR kan losa THR janji Prabowo itu THR itu kan keluar sebelum ini, termasuk calon sertifikasi yang kemarin baru lulus itu plotting 1, 2, 3 itu janji Prabowo begini, mudah-mudahan tidak prank ya. Itu kan keluar nanti sebelum lebaran. Awal defiki ulu beta adalah sedekah, infak. Ingat, di saat kita melakukan sedekah infak, diusahakan seusaha mungkin anak-anak kita juga tahu. Ini bukan berarti ria, bukan berarti tidak. Anak powe supaya kita memberikan edukasi terhadap anak kita supaya anak kita juga terbiasa untuk melakukan sedekah. Demikian juga aulau tarawih Praneta Rakyat kan mulai madrasah Makassar kan lain kona setiap tarawih, setiap sambia itu ada celengannya. Nanti kita kasih anak kita, anak, itu foto, pas 1.000, 2.000 ke tahun sigi supaya apa? Supaya anak kita terbiasa bersedekah. Waktu jam boton bagaimana 1.000, 2.000 nih. Iya, deco irongko po bagi bapak-bapak. Nah, sebenarnya irongko jempuru. Iya. Waktu ini imlau putar bebe, dari asal iya, kira merongko alhamdulillah. Nah, itu Bapak Ibu. Terutama untuk harta yang kita miliki, pastikan kita persiapkan dengan amal terbaik kita, sedekah, infak, dan berikan hadiah kepada orang lain. Hadiah ini tidak mesti orang kaya, tidak mesti orang miskin. Orang kaya juga, bos kita juga bolehlah. Kom selama ke fikir siaga mai ge kurang job nih tege. Oh, siaga tipe permesa ya, berarti jadi tapi ikhlaskan niat dulu. Kata niat nih bahwa ini kita dalam rangka hadiah. Iya. Kemudian sebelum terakhir, berapa waktu? Lanjut ya. Nah ini semuanya penting ini. Kesiapan hati dan rohani. Mulai hari ini. Tentunya pertama kita kan ada namanya ada qillatut taufik. Barakudou nane epoda rai mataho. Nane epoda sedekah tapi selalu saja tidak tercapai atau tidak terkabulkan keinginan baiknya. Itulah dimaksud dengan qillatut taufik. Namanya niat-niat baik itu tidak terlaksana gitu. Nah, ini bagaimana solusi ini? Solusinya adalah bertaubat. Ini mungkin ada dosa yang menghalangi kita ini sehingga kita ini sulit untuk mengabulkan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Sangat ingin. Rencana kita ini, saya nanti harus khatam setiap hari. Setiap hari Pak. Berarti sih ya sajus naik. Tapi malah tidak terlaksana. Itu namanya qillatut taufik namanya. Bertaubat Pak, bertaubat. Mulai hari ini bertaubat. Nah,
Kemudian kesiapan hati kita dalam rangka memperbanyak membaca Al-Quran serta mentadaburinya. Bukan hanya sekedar membaca Bapak Ibu ya, mentadaburinya. Aku mentadaburi Ustaz, mentadaburi tahu ya bacakan ada di artina, faham ni ta. Oh, itu berapa ni? Lil muttaqin. Oh, akhir pala masuk muttaqin deh. Jadi dodo mempercayai menggai. Itu namanya mentadaburi namanya itu. Coba kita fahami, ya. Sehingga nanti betul-betul apa yang kita baca itu teresapi dan kita bisa amalkan gitu. Kemudian kesiapan kita lebih banyak bermunajat kepada Allah. Lebih baik kita berdoa, membaca, karena itu adalah dalam rangka kita menghindari amalan-amalan yang kita lakukan maksiatan. Begini sejatinya hidup ini Bapak Ibu. Hidup ini kan hanya dua saja. Maksiat, kebaikan, maksiat, kebaikan, maksiat, kebaikan. Makanya triknya adalah jangan berikan ruang kepada kemaksiatan ini. Jangan berikan ruang kepada kemaksiatan ini sehingga kita perbanyak ini kebaikan-kebaikan. Goreng ngaji, doa, zikir. Waktu si putar bau tare, waktu si putar maru Pak. Ederlau alhamdulillah kamu wargori sajus, wa ujar juga tadabur, wa ujar ke lampau tetangga ni. Assalamualaikum. Hanu mulai ngah. Tampu gosir bersampai ke jumbo na ompoi pahala puasa. Wati sini wa putar ngaji, wati sira putar zikir, cumpur si doa dibaca marum tiri marulah. Ente maksudnya ibadahnya orang puasa itu adalah pahala gitu kan? Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Maksudnya itu. Out daripada la gosip rerom ka, tapu marum nete. Aina nete mentah-mentah warau itu masalah mati gede. Oh, ibadah puasa ibadah pernah maru sasri. Gue maru tampu sahur sampai anu ga. lain itu lain. Oke. Dan yang terakhir untuk kesiapan hati dan rohani adalah tentunya kesiapan kita untuk mengurangi urusan dunia. Begedre ya kurang-kurangi dah bangahagah. Matasi alhamdulillah sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mata wati du karamit odo goda. Wati du awam bonjo kumada alhamdulillah. Mada wa ura raka lulus P3K arah Kecamatan Sape. Meskipun belum keluar SK-nya. Ya. Kan Nabi itu salah satu keberkahan yang besar itu adalah ketika kita diberikan ruang kerja atau mencari rezeki itu di kampung halaman kita itu adalah keberkahan Nabi itu. Setengah mati Bapak Ibu rahita di Mataram ndaita pertama nampoi patadan anggong-anggong benar mata pende gaji mata segura minus bang malam kali oto ya. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan cepat keluar SK-nya dan ditempatkan betul-betul di Sape karena ringan mata ke war nuntum tu di Kanwil juga tambah oli di Mataram nah dan cokilau namanya ya itu jadi kurangi jadi yang bersifat dunia itu apalagi kat ihate aina abune kajian masing de gahi pesan dunia itu pesan dunia poda gomidoho maka dihaden cau di dunia silakan nanti dikubur nanti saya akan jepit kamu dengan menangis maksudnya begini umumnya kalau orang ini di dunia ini banyak kadihaden nanti dia akan menyesal nanti di alam kubur artinya dia tuh lebih bagus kamu banyak menangis di dunia ini supaya nanti kamu bahagia dalam kubur gitu maksudnya menangis munajat berzikir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tentu saja kesiapan hati kita untuk merenungi akhirat dan proses yang akan dilalui itu Bapak Ibu ya. Nah dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala itu pasti membedakan orang yang bersegera dengan orang yang melambatkan. Keseriusan kita pasti beda Pak. Orang pampa. Kemudian Allah pasti akan membedakan antara hati yang memang hati yang sudah hidup atau hati yang lalai. Beda. Kemudian tentu Allah akan membedakan hati yang mantap dengan hati yang ragu-ragu. Jadi ibu-ibu
kita mantapkan hati kita. Allah tahu kok mana sebenarnya hati yang ragu-ragu, mana hati yang mantap, mana hati yang betul-betul ingin berinfak, ingin sedekah, ingin mengurangi kehidupan dunianya, dan mana yang hati yang lalai, yang hanya pura-pura. Allah tahu semua itu. Makanya sebelum masuk Ramadan, kita mantapkan hati kita. Kita akan betul-betul serius dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian ya, tentunya sejak awal sebelum terakhir ada nanti malam qadar. Malam qadar itu Bapak Ibu, ya tentu dari sini, dari pertama ini. Luar biasa. Ini kalau untuk pembahasan Lailatul Qadar itu mudah-mudahan nanti saya undang lagi. Saya akan bahas tuntas terkait bagaimana itu proses Lailatul Qadar itu. Karena ada di dalam kitab Daqaitul Akhbar, itu dipenuhi dengan yang disebut tanazzalul malaikatu warruh, itu luar biasa Pak. Dunia itu akan seperti apa itu kalau dipenuhi oleh ruh dan para malaikat itu di malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita tidak mendapatkan itu, kita tidak persiapkan diri kita sejak sekarang, itu betul-betul rugi kita sejatinya, rugi betul. Sampai-sampai Allah itu menyebutkan itu khairum min alfi syahri. Itu sebenarnya 1000 itu artinya memang bahasa yang menggambarkan begitu luar biasa banyaknya sebenarnya. Bukan berarti betul-betul 1000, bukan. Kalau 1000 itu sedikit Pak. Tetapi bagi orang-orang dulu itu kata 1000 itu wah, sudah banyak sekali. Sehingga dikatakan khairum min alfi syahrin. Itu nanti persiapan nanti yang akan kita hadapi di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian tentu yang terakhir adalah manajemen waktu kita, sholat berjamaah, sholat rawatib, sholat tarawih, witir, tahajud, duha, tilawatil Quran, zikir petang pagi. Jadi habis sholat subuh Bapak Ibu jangan tidur, zikir. Menjelang buka puasa zikir. Kalau sudah beres semua, warang goring ngaha dan semua tinggal ngaha, zikir sambil menunggu. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Kemudian senantiasa perbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jangan lupa senantiasa beristighfar. Karena sejatinya kita semua ini penuh dengan dosa. Terakhir saya tutup dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada surah ke-8 ayat 53, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa innallaha sami'un alim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Ingat, Allah itu tidak akan mengubah nikmatnya kepada suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Sejatinya nasib kita ini kita sendiri yang menentukannya Bapak Ibu sekalian. Masa tiba-tiba kita cari pemarutan, lalu tiba-tiba lu seroga, memangnya serogamu, seroga nenek moyangmu. Ya, surga itu mahal Pak, harus dikejar dengan cara yang mahal pula. Maka harus kita kejar itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada sesi tanya jawab, saya tutup dulu sementara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.